Sangat menarik memang kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes gitu ya, di dalam bagian atau dalam tema tentang anak-anak Allah ini. Ya, siapa sih yang tidak bangga gitu ya kalau kita yang tidak ada apa-apanya lalu diangkat menjadi orang yang punya sesuatu gitu ya. Pasti kita akan bangga. Nah, kita membayangkan jangankan diangkat menjadi anak-anak Allah gitu ya. Waktu presiden kunjungi salah satu daerah di Indonesia, kemudian presiden memberikan baju aja yang dia pakai kepada salah seorang anak, itu bangga begitu, bangga benar ya anak itu ya, senang banget begitu loh, bahagia banget hanya menggunakan baju yang pernah dipakai oleh presiden aja gitu ya. Apalagi dalam konteks kita sebagai anak-anak Allah, siapa sih yang tidak senang, siapa sih yang tidak bangga itu. Kalau kita perhatikan, Rasul Yohanes menekankan sungguh luar biasa ya, tinggallah di dalam Kristus. Ya, kalau kita bicara tentang tinggal dalam Kristus, Yohanes juga menggunakan kata ini di dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ya, tinggal dalam aku ya, dan aku di dalam kamu. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian dan tidak usah malu menghadap terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ya, ini bicara tentang bagaimana ketika Kristus datang kembali, lalu kita punya keberanian ya untuk datang kepada Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, tapi karena Kristus itu gitu ya, karena kita tinggal dalam Kristus. Nah, itu satu pemahaman penting, sehingga juga kita tidak malu untuk kemudian berjumpa dengan Allah gitu ya. Tidak malu untuk datang kepada Dia. Ya, itu satu keberanian, sehingga dalam misalnya apa yang pernah dipakai oleh orang-orang yang pernah, saya pikir bahwa mendalami penginjilan. Kenapa kamu datang kepada Kristus, atau kenapa kamu masuk ke surga? Kenapa kamu ada di sini? Ya, karena Kristus, bukan karena kita gitu kan. Kita menyatakan hal ini. Ya, kamu tahu bahwa Kristus, kalau Kristus benar, dan kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Kristus gitu. Jadi orang yang dilahirkan daripada Kristus, atau orang yang dilahirkan kembali, atau orang yang dilahir baru bukan oleh Allah, berarti mereka akan melakukan kebenaran. Itu salah satu tanda pertama bahwa anak-anak Allah itu ya mereka berbuat kebenaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri juga. Hanya ada dua kemungkinan, anak-anak Allah atau anak-anak daripada pendusta. Anak-anak Allah tandanya yang melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya, melakukan kebenaran, ini pertarungan kita gitu, pertarungan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita tidak mampu melakukan kebenaran karena kita mati gitu, kita mati karena dosa. Tapi setelah kita dilahir barukan oleh Allah, maka Paulus bicara diciptakan kembali dalam Kristus itu untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, perbuatan yang benar. Itu potensi yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga misalnya kalaupun di dalam kehidupan kita ya aduh saya nggak mampu, saya ini, sebetulnya kita mengingkari satu status keanakan kita ya, status kita sebagai anak-anak Allah ya. Dan dalam konteks zaman yang kita sedang hadapi ini, sebetulnya ingin satu juga yang dapat kita lihat dalam teks yang kita baca, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, kadang kita melihat kasih Allah itu lebih kecil daripada problem kita. Kadang kita melihat kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu lebih kecil dari permasalahan, lebih kecil daripada problem apapun, sehingga waktu kita melihat masalah, walaupun bukan kita kali ya, orang-orang tertentu melihat masalah, kadang coba jangan melihat masalah melampaui kita melihat kasih Allah gitu ya. Lihatlah kasih Allah yang besar yang dikaruniakan itu melampaui penglihatan kita kepada segala sesuatu yang kita alami, yang kita jalani, termasuk dalam konteks COVID-19 ini. Kalau kita melihat masalah melampaui kasih Allah, maka sebetulnya apa yang ada dalam hati dan pikiran kita gelisah. Ya, orang yang melihat masalah melampaui penglihatannya kepada kasih Allah yang besar yang dikaruniakan kepadanya, pasti akan merasakan suatu kegelisahan, ketidaktenangan. Tapi kalau kita percaya bahwa kasih Allah melampaui masalah kita kok,
yang melihara kita. Betul kita ada problem, betul kita ada misalnya diperhadapkan dengan kesulitan. Sehingga kesulitan itu jangan mengkerdilkan kasih Allah dalam hidup kita. Tapi itu penting untuk kita pahami dalam konteks zaman sekarang juga ya, bagaimana kita yuk, pandanglah kasih Kristus, lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah kasih Allah di dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Gitu ya. Penegasan Yohanes tentang karena kita ada anak-anak dan memang kita adalah anak-anak Allah. Gitu. Itu satu penekanan yang luar biasa tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Karena itu ya, kalau dunia tidak mengenal Allah, maka dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Allah. Dunia tidak mengenal Allah, maka tidak heran kalau dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Jadi tidak terlalu penting bahwa dunia mengenal kita atau tidak gitu, tapi Allah, kita sebagai anak-anak Allah gitu ya, dikenal oleh Allah. Itu penting. Saudara-saudaraku, kemudian dikatakan ya, lagi di dalam ayat 2 juga pasal 3 penekanan anak-anak Allah ya. Tapi belum nyata. Belum nyata apa artinya? Kita ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata pada keadaan kelak. Artinya inilah yang dipahami oleh teologi Reform bahwa already and not yet, ya, sudah, sedang, dan juga akan. Gitu, ya. Belum. Ya. Kenapa? Sempurna kelak ketika orang percaya dipanggil dalam satu panggilan untuk selama-lamanya, itu kematian. Sehingga dalam bagian ini, ketika Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita tidak melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita hanya melihat di dalam iman, ya, melalui iman, kacamata iman, melalui kebenaran. Karena kita tidak melihat Kristus yang sesungguhnya, tetapi kita akan melihat Kristus yang sejati, yang sebenarnya. Kalau bahasa Paulus, berhadapan muka dengan Kristus itu kelak ketika dia menyatakan dirinya. Itu bicara tentang kedatangan Kristus yang akan datang. Ya. Ini sesuatu yang biasa, gitu. Ini satu janji, satu pengharapan juga, gitu. Setiap orang yang menaruh pengharapan padanya, taruh pengharapan pada Kristus, mereka akan apa? Menyucikan diri sama seperti Kristus adalah suci. Tadi sama seperti Kristus adalah benar, maka sama seperti Kristus juga adalah suci. Jadi hidup seperti Kristus hidup, hidup layaknya Kristus hidup dalam kebenaran, taat pada Bapa, itu kalau Kristus. Melakukan segala sesuatu yang berpusatkan kepada kehendak Bapa. Demikian juga sebetulnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum Allah, karena dosa pelanggaran hukum Allah, di sini kita menemukan definisi tentang dosa dari apa yang disampaikan oleh Yohanes. Ya, pengertian tentang dosa, arti dosa, gitu ya. Yohanes memberikan suatu penjelasan di sini juga. Ya, kita tahu bahwa kelak, bahwa ia telah menyatakan diri, berarti kedatangan yang pertama dulu. Ya, supaya apa? Kristus menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kristus menghapus segala dosa, sehingga kita yang hidup dalam Kristus, yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka status kita tidak berdosa lagi secara status kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Tapi kita masih bisa berbuat dosa. Seharusnya tidak, tapi itulah manusia, kadang batu bangun realita ya. Saya pikir bahwa pikiran, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, ya, itu yang teologi ini yang kemudian sangat mempengaruhi Agustinus dengan konsep yang ya, manusia tidak berdosa, bisa berbuat dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Setelah manusia ditebus oleh Kristus, ya, dia bisa tidak berbuat dosa karena sudah ditebus.
Setelah manusia mati, maka tidak akan berbuat dosa lagi. Itu orang percaya. Kristus menghapus segala dosa. Tidak ada yang tersisa, tidak. Tuntas iya. Karena itu Ibrani mencatat pengorbanan Kristus sempurna. Satu kali untuk selamanya sudah selesai. Tetapi berdasarkan bagian ini kita juga tidak bisa hidup semena-menanya. Tidak bisa hidup sesuka hati kita gitu ya. Mentang-mentang kemudian sudah ditebus oleh Kristus. Inilah bagi orang misalnya hyper grace, orang pikir oh kita sudah sempurna ditebus, kalau nanti kita berdosa kita tebus lagi, ayo kita berdosa, enggak bisa juga gitu kan. Justru di sini kalau orang percaya sadar bagaimana dia ditebus oleh Kristus, maka ketika melakukan pelanggaran, ingat ya, kembali kepada Tuhan. Ya. Di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu gitu kan kita terus diingatkan oleh Allah tentang bagian ini. Ya, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, ini peringatan sebenarnya, peringatan dari Rasul Yohanes ya, kepada orang percaya, baik para pembacanya maupun pada kita saat ini juga ya. Bagaimanapun ya, situasi dunia penyesatan itu selalu ada. Penyesatan itu orang-orang yang menyesatkan itu selalu pasti selalu ada. Dengan cara sekarang tidak lagi dengan cara yang frontal ya. Tetapi dengan cara yang tipis ya, bisa mempelintir kebenaran Tuhan ya, bisa mempelintir ayat suci itu untuk apa? Untuk menyesatkan ya. Tidak lagi terang-terang misalnya kamu jangan percaya Kristus, tidak. Tapi kita mesti hati-hati gitu ya. Penyesatan itu yang sangat rawan dan sangat rentan adalah ketika pemanipulasian terhadap ayat-ayat suci, kebenaran firman Tuhan dimanipulasi. Itu bahaya di situ gitu kan. Dan kita pikir karena itu ya iblis kalau menyesatkan waktu di Taman Eden juga kan ya menggunakan mempelintir pengertian Hawa, pemahaman Hawa dengan menggunakan perkataan dari Tuhan. Demikian juga waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, maka iblis pun menggunakan ayat-ayat kebenaran, menggunakan firman gitu kan. Bukankah ada tertulis gitu kan, kalau kamu jatuhkan diri bahwa ada malaikat yang menatang kamu. Kalau kamu anak Allah, gitu kan. Itu sesuatu yang sebetulnya mesti kita hati-hati dalam kehidupan kita sekarang. Barang siapa berbuat kebenaran, ya adalah benar. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar, sama seperti Kristus adalah suci. Di sini kita melihat bahwa sama seperti Kristus adalah benar. Itu gambaran kehidupan kita. Jelas sekali ya, teologi Yohanes sangat luar biasa, sangat dalam sekali. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ya tetap berbuat dosa, ini penekanan nih, tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tetap gitu, tetap karena itu ya kita lah kita berbuat dosa ini, maka kita sadar saya sudah berbuat dosa ini. Kalau ibaratnya hewan ya jangan kembali ke kubangannya lagi gitu kan. Jangan kembali ke muntahnya lagi. Tapi kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, ya, kita diingatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Kristus. Berbuat dosa terus menerus, barang siapa tetap itu gambaran sesuatu yang udah yang menjadi habitsnya, menjadi ya udah gitu. Itu yang memang dia gitu, permanently gitu kan berbuat dosa. Ya. Tetapi untuk inilah Allah menyatakan dirinya. Yang pertama, kedatangan pertama. Telah menyatakan diri, anak Allah yang menyatakan diri. Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan iblis sudah dibinasakan ya sejak kapan? Ketika Kristus datang ke dalam dunia, secara khusus di kematiannya di kayu salib, maka iblis telah dikalahkan. Turun ke dalam kerajaan maut untuk memproklamirkan kemenangannya kepada orang yang ada di zaman Nuh, gitu kan? Itu yang di dalam surat tulisan Rasul Petrus, gitu ya. Nah, supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Perbuatan iblis itu sudah dibinasakan. Karena itu, sebagai orang percaya, walaupun ya kita tentu saja dalam hari-hari kita ada pencobaan, ada godaan iblis, kita nggak bisa
kemudian berdalih dan menyalahkan iblis, ya, kita mesti mau autokritik terhadap diri kita sebagai orang percaya, ya. Kalau kita jatuh, kita jangan salahkan orang di sekitar kita, misalnya. Salahkan diri kita, gitu. Jangan salahkan, jangan kambing hitamkan iblis, gitu kan. Perbuatan iblis itu sudah dihancurkan oleh Kristus. Ya. Sehingga kemudian setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Benih ilahi tetap ada dalam dia. Ya. Secara status, ya, kita sudah tidak lagi melakukan perbuatan dosa, tapi secara aktual, sehingga secara status itu secara dosa status, tapi ada dosa aktual, gitu, dosa tindakan kita. Ya. Kemudian kita sadar, kita kembali kepada Tuhan. Kita lahir dari Allah, dan tanda anak-anak Allah pertama ditekankan oleh Yohanes lagi dalam ayat yang terakhir kita baca tadi, ya. Berbuat kebenaran dan hidup dalam kasih. Mengasihi saudara, mengasihi, hidup dalam cinta kasih. Ini keagungan kehidupan orang-orang percaya, gitu, ya. Buat kebenaran, hidup dalam kasih. Ya, cinta kasih, apalagi zaman sekarang, ya, kita mesti betul-betul mengaktualisasikan kasih, bukan berarti sebelumnya tidak, tapi konteks di mana kita hidup betul-betul, ya, tidak bisa lagi menjadi orang yang egois. Tapi betul-betul, ya, hidup nyatakan kasih. Thank you banget Pak Roni, Pak Heri, dan Bapak Ibu, teman-teman yang lain, ya, sharing kita malam hari ini. Tapi satu hal yang memang dalam konteks yang kita sedang hadapi, lihatlah betapa besarnya kasih karunia Tuhan, karunia Bapa kepada kita.